Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membakar stik atau membuat stik sih. Jadi kebetulan kan emang udah kurban itu alhamdulillah setiap warga pasti ada yang kebagian, baik yang kurban maupun tidak. Nah, aku sekarang udah di tahap dicuci, terus dipotong, diiris-iris tipis seperti ini, karena nanti kalau misalnya dagingnya tebal itu nggak akan well done atau masuk ke dalam sampai matang gitu. Nah, jadi itu kan dagingnya beku, jadi dikeairin dulu. Untungnya emang sedikit demi sedikit bisa diiris-iris, jadi hasilnya kayak gitu guys. Setelah itu kita bungkus dagingnya menggunakan daun pepaya. Gak apa-apa meskipun sedikit, tapi daun pepayanya sangat banyak banget ya guys. Lebar maksudnya. Bungkus pakai karet dan diamkan selama 30 menit. Guys, setelah itu kita cuci kembali dan keringkan menggunakan tisu. Pakai tisu anu iya nih ya. Tisu dapur dan tisu aja. Deh, itu telurnya itu deh mentah. Masih mentah ya. Awas pecah. Iya, simpan lagi ya. Seharusnya pakai tisu dapur ya khusus, bukan tisu aja, karena di sini tujuannya tapi memang tidak apa-apa, hanya untuk mengeringkan. Jadi saya pakai tisu wajah. Saat ini suami saya yang memasak dan saya yang memvideo karena belum ada videografernya. Tapi inilah kelebihannya ketika kita masak di rumah, kita bisa kompak, harmonis antar keluarga, baik itu bersama suami, istri, dan anak. Setelah dagingnya kering, kita tambahkan garam dan merica secukupnya sesuai selera. Panaskan wajan, khususnya wajan atau teflon yang khusus buat bakar-bakar ya guys, bukan katel biasa. Setelah itu kita tambahkan blue band di atasnya dan biarkan meleleh. Setelah panas barulah bisa kita masukkan daging-dagingnya ke dalam pembakaran tersebut. Pastikan blue bandnya menyeluruh, membasahi pembakaran tersebut, karena kalau misalnya tidak terbasahi atau terminyaki atau terblubeni, nanti dagingnya akan lengket. Hal yang harus kita pahami bahwasanya kalau misalnya kita bakar-bakar, pasti nanti itu kan akan ada sisa yang tutung-tutung gitu, hitam-hitaman dagingnya. Nah, itu bagusnya tidak dimakan karena itu mengandung zat karsinogenik yang menyebabkan kanker. Boleh juga untuk bakar-bakar, hanya tidak setiap saat ya guys. Setiap kita makan bakar-bakar itu sebenarnya kurang baik. Hal dalam cara memasak itu hanya membuat kita supaya tidak bosan dalam memakan makanan gitu. Contohnya daging, kalau misalnya terus dikukus kan memang itu baik, zat yang dikandung lemak dalam dagingnya itu tidak akan mudah hilang kalau dikukus, beda sama dibakar, apalagi kalau digoreng. Tapi ini bisa membuat nafsu makan kita tidak hilang terhadap daging-daging kalau misalnya kita mengolah masakan dengan sesuatu hal yang berbeda, dengan rasa juga yang berbeda, padahal bahannya sama kan, ya gitu kan. Oh iya guys, kebetulan kan aku kurus banget ya badannya. Maksudnya dulu sih pernah pas dulu hamil dede itu sampai 70 kilo, tapi sekarang 50 kiloan sampai 45 gitu ya kalau nggak salah sekarang itu. Karena kenapa? Karena ya menyusui juga, dan sekarang emang udah beres menyusui, tapi kok masih kecil ya. Nah, tips buat kalian yang memang kurus dan pengen menggemukkan badan itu salah satunya apa? Salah satunya makan daging-dagingan, khususnya yang berlemak gitu kan. Mau daging ayam, daging sapi boleh, pokoknya daging-dagingan. Nah, itu baik buat kesehatan juga. Nah, ditambah kita nanti kalau misalnya gini ya konsepnya, kalau misalnya kita mau nambah daging mau nambah otot gitu, menambah lemak, kita harus makan yang berlemak kayak gitu, biar nanti kita berotot dan bertenaga. Tapi selain itu juga olahraga sih yang lebih bagus lagi supaya membentuk otot itu yang udah kita makan. Aku juga lagi berusaha buat naikin berat badan, semangat buat kita guys. Dari tangan juga kelihatan kan aku kurus banget
banget orangnya. Matang tak secepat yang dikira ya guys. Ternyata ini masaknya hampir setengah jam lebih untuk mendapatkan hasil yang well done banget. Karena kenapa? Cuman dikukus pepaya doang, bungkus pepaya doang dan tidak dikukus. Harusnya memang tetap dikukus meskipun kita pakai daun gedang. Bisa aja sebenarnya kita pakai api yang besar itu, cuman tidak akan well done, jadi yang ada malah gosong. Jadi potongan loh. Jadi potongan. Terasa. Meskipun menggunakan api kecil, harus tetap dibolak-balik ya guys, supaya matangnya merata. Di sela-sela pembakaran kan makin lama blueberry-nya makin merosot ya, maksudnya makin kering. Jadi kita tambahkan terus aja blueberry-nya, tapi jangan kebanyakan juga, karena memang sedikit demi sedikit lemak dari dagingnya itu keluar loh guys. Sebenarnya yang membuat gurih juga blue band, jadi pastikan minyaknya pakai mentega yang memang benar-benar enak ya guys. Ini aku pakai blue band dan dicoba juga memang udah gurih gitu. Alhamdulillah sudah matang, mari kita angkat. Wangi sekali. Coba deh teman-teman dipraktekin di rumah. Gimana? Enak? Pancet. Panas gak? Enak ya? Enak ya? Ayo, gede sih ngabian. Kasihan pesona. Sini. Nah. Sakit ya? Iya. Udah nanti dikukus ya lah. Sudah direbus lah kayak mau Meskipun berikutnya. udah pepaya. Meskipun udah Rebus lah. nih Well done. kayak es krim deh. Well done. Wih. Sok. Mantap. Potong sampai ke dalam. Oh, gitu. Ini kalau yang pakai tisu. Ya. Gitu deh. Enak. Pangset. Enak. Enak deh. Enak. Dan sugesti deh. Alhamdulillah approve balita ya, meskipun agak pangset dan agak liat katanya tapi sejauh ini alhamdulillah enak. Makasih udah nonton guys, see you.